Pak, Pak, Pak. Maafin Bagas, Pak. Malam ini dingin sekali. Aku duduk di sudut gudang ini, memeluk lutut, mencoba menghangatkan badan yang sudah tidak sekuat dulu. Di luar, hujan rintik-rintik jatuh pelan, membasahi tanah yang keras. Dan di sini, aku, seorang ayah yang sudah tua, hanya bisa menatap langit-langit gudang yang bocor, mendengar tetes air jatuh ke lantai semen dengan bunyi yang monoton dan sepi. Di sebelahku ada satu kardus bekas yang aku jadikan bantal. Di atasku ada selembar sarung lusuh yang sudah bertahun-tahun menemani tidurku. Bukan kasur. Bukan bantal empuk. Bukan kamar dengan jendela yang bisa dibuka untuk melihat bintang. Hanya gudang. Gudang yang baunya apek, yang pintunya tidak bisa dikunci dari dalam, yang atapnya berlubang di satu sudut. Dan di balik dinding tipis itu, aku bisa mendengar suara televisi. Suara anak dan menantuku yang sedang menonton sambil tertawa. Suara sendok dan garpu beradu dengan piring, tanda mereka sedang makan malam. Makan malam yang hangat. Makan malam yang tidak aku ikut di dalamnya. Aku tidak menangis. Sudah lama aku tidak bisa menangis. Air mataku rasanya sudah habis, sudah kering seperti sumur yang lama tidak diguyur hujan. Yang tersisa hanya rasa perih yang menggantung di dada, yang sudah menjadi teman setiap malamku. Namaku Suparman. Aku seorang ayah. Dan anak yang suaranya aku dengar tertawa di balik dinding itu, adalah anakku sendiri. Anak kandungku. Anak yang aku gendong ketika bayi, anak yang aku antar sekolah dengan sepeda setiap pagi, anak yang demi masa depannya aku rela melakukan apa saja, bahkan menjadi pemulung selama bertahun-tahun, bahkan menanggung malu di jalanan, bahkan tersenyum ketika orang-orang memandangku rendah. Aku ingin bercerita malam ini. Bukan untuk mengeluh. Bukan untuk mencari simpati. Tapi karena ada sesuatu yang berat di dada ini yang ingin aku keluarkan, agar hati ini sedikit lebih ringan ketika aku nanti menutup mata untuk tidur di atas kardus ini. Maukah kamu mendengarkan ceritaku? Sebelum aku mulai bercerita, aku mau menyapa dulu kamu yang sedang mendengarkan kisah ini. Terima kasih sudah meluangkan waktumu untuk duduk dan mendengarkan seorang bapak tua seperti aku bercerita. Itu sudah berarti sangat besar bagiku. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, kalau kamu merasa ada sesuatu yang bergerak di dadamu, tolong tekan tombol suka di bawah video ini. Dan kalau kamu belum bergabung dengan keluarga besar kisah hati orang tua, tolong tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lain yang mungkin akan menyentuh hatimu juga. Dan satu hal lagi yang ingin aku tanyakan kepadamu. Di kolom komentar di bawah, ceritakanlah dari mana kamu mendengar kisah ini. Apakah dari rekomendasi teman? Dari beranda YouTube MU? Atau mungkin kamu sedang tidak sengaja menemukannya di tengah malam ketika kamu juga sedang merasa kesepian? Tuliskan kota atau daerahmu juga, ya. Siapa tahu ada yang berasal dari tempat yang sama denganmu, dan kalian bisa saling menyapa di sana. Sekarang, biarkan aku kembali kepada ceritaku. Cerita tentang seorang ayah, sebuah gerobak, dan cinta yang tidak pernah meminta untuk dibalas. 23 tahun yang lalu, aku adalah laki-laki yang paling bahagia di kampung ini. Bukan bahagia karena aku kaya raya. Bukan bahagia karena aku punya jabatan atau nama besar. Tapi bahagia karena aku punya rumah yang hangat, istri yang setia, dan 2 orang anak yang sehat dan cerdas. Bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Bagiku, itu adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Aku bekerja sebagai buruh bangunan waktu itu. Setiap hari aku berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Badan pegal, tangan kapalan, kulit hitam terbakar matahari. Tapi setiap kali aku pulang dan melihat anakku, Bagas, berlari menyambutku di depan pintu dengan pelukan kecilnya yang hangat, semua lelah itu langsung hilang. Seketika, seperti disiram air segar di tengah hari yang terik. Bagas adalah anak pertamaku. Waktu itu dia masih kelas 2 SD.
Rambutnya selalu berantakan, giginya ompong satu di depan karena baru tanggal, dan matanya selalu berbinar setiap kali aku pulang membawa gorengan dari warung pinggir jalan. Anak yang sederhana. Anak yang tidak pernah minta macam-macam. Yang dia minta hanya satu. Setiap malam sebelum tidur dia selalu berkata, "Pak, besok antarkan Bagas sekolah pakai sepeda ya, Pak." Bagas mau duduk di depan. Dan aku selalu mengiyakan. Selalu. Istriku, Sumirah, adalah perempuan yang paling sabar yang pernah aku kenal. Dia tidak pernah mengeluh soal penghasilanku yang tidak menentu. Tidak pernah membandingkan hidupnya dengan tetangga yang punya lebih banyak. Dia hanya memasak dengan apa yang ada, menjahit baju yang sudah robek agar bisa dipakai lagi, dan selalu menyambutku dengan senyum ketika aku pulang, seolah-olah setiap hari adalah hari yang baik. Kami tidak kaya, tapi kami tidak kekurangan. Dan yang paling penting, kami bersama. Kemudian, suatu hari, kehidupan berubah. Pamanku di Surabaya meninggal dunia tanpa istri dan anak. Dan karena aku adalah satu-satunya keponakan laki-laki yang paling dekat dengannya semasa hidupnya, dia mewariskan sebidang tanah dan sebuah rumah tua kepadaku. Rumah yang tidak terlalu besar, tapi cukup kokoh. Tanah yang tidak terlalu luas, tapi letaknya strategis di pinggir jalan kampung. Aku menangis ketika mendengar berita itu. Bukan karena senang mendapat warisan, tapi karena aku teringat paman yang semasa hidupnya selalu baik kepadaku, yang selalu menyelipkan uang jajan ke tanganku ketika aku kecil, yang selalu berkata bahwa aku adalah anak yang akan berhasil. Aku jual rumah tua itu. Hasilnya aku pakai untuk merenovasi rumah kami di kampung. Tidak mewah, tapi layak. Tembok yang tadinya papan kayu aku ganti dengan bata dan semen. Atap yang tadinya seng berkarat aku ganti dengan genteng yang baru. Aku pasang keramik di lantai. Aku buat kamar tambahan. Dan paling aku banggakan, aku bangun teras kecil di depan rumah, dengan 2 kursi kayu yang aku buat sendiri. Setiap sore, aku dan Sumirah duduk di sana, memandang anak-anak bermain di halaman, ngobrol tentang hari yang sudah lewat dan hari esok yang kami nanti-nantikan. Itu adalah masa-masa terbaik dalam hidupku. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung selamanya. Karena tidak ada yang selamanya di dunia ini. Sumirah jatuh sakit ketika Bagas masih kelas 5 SD. Penyakitnya tidak ringan. Dokter bilang ada masalah di ginjalnya, dan harus segera ditangani. Aku jual tanah warisan paman untuk biaya pengobatan. Aku tidak menyesal. Tidak sedetik pun. Karena Sumirah adalah nyawa dari keluarga ini. Tanpanya, rumah ini hanyalah bangunan kosong. Sumirah sembuh. Alhamdulillah. Tapi tubuhnya tidak pernah sekuat dulu lagi. Dia tidak bisa bekerja keras. Tidak bisa berdiri terlalu lama. Dan sejak saat itu, semua tanggung jawab nafkah jatuh sepenuhnya ke pundakku. Aku tidak apa-apa. Pundak ini memang untuk itu. Yang aku khawatirkan bukan tubuhku yang semakin tua dan lelah. Yang aku khawatirkan adalah masa depan Bagas. Karena Bagas adalah anak yang cerdas. Itu bukan kata-kata seorang ayah yang bangga berlebihan. Itu fakta yang diakui oleh guru-gurunya, oleh kepala sekolahnya, oleh semua orang yang mengenalnya. Bagas selalu ranking 1. Selalu. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Dia menang lomba matematika tingkat kecamatan ketika kelas 4. Menang lomba pidato bahasa Indonesia ketika kelas 6. Gurunya pernah datang ke rumah dan berkata kepadaku dengan serius, "Pak Parman, anak bapak ini luar biasa. Sayang sekali kalau tidak disekolahkan ke tempat yang baik." Dan kalimat itu menancap kuat di dadaku. Tidak pernah lepas. Anak yang luar biasa harus disekolahkan di tempat yang baik. Itu tugas seorang ayah. Itu kewajiban yang tidak bisa aku tawar-tawar. Maka ketika Bagas lulus SD dan diterima di SMP swasta terbaik di kota, sekolah yang biayanya tidak main-main, sekolah yang muridnya kebanyakan anak-anak dari keluarga berada, aku tidak menyerah. Aku tidak bilang tidak mampu. Aku tidak meminta Bagas untuk menurunkan mimpinya. Aku bilang, masuk saja,
Bagas. Bapak akan cari caranya. Dan aku mencari cara itu dengan seluruh sisa tenagaku. Aku menjadi pemulung bukan karena aku tidak punya pilihan lain. Aku menjadi pemulung karena ini adalah pekerjaan yang paling cepat bisa aku mulai tanpa modal besar, dan hasilnya bisa langsung aku rasakan setiap hari. Tidak perlu menunggu akhir bulan. Tidak perlu melamar ke sana kemari dengan ijazah yang hanya sampai SMP. Setiap hari aku bawa pulang uang. Sedikit memang, tapi nyata. Dan untuk keluarga ini, yang nyata lebih berharga dari yang besar tapi tidak pasti. Aku mulai dengan gerobak pinjaman dari Pak Hadi, tetangga yang sudah lama menjalani pekerjaan ini. Dia yang mengajariku rute mana yang paling banyak menghasilkan, jam berapa orang-orang membuang sampah, bagaimana memilah plastik dari kertas dari besi dari kardus agar harganya lebih baik di pengepul. Hari pertama aku mendorong gerobak itu di jalanan, aku tidak akan bohong, ada perasaan malu yang menggigit. Aku melihat orang-orang yang lewat dengan motor dan mobil mereka, dan aku bertanya-tanya, apakah mereka memandangku? Apakah ada yang mengenalku dan kemudian memandang rendah? Tapi kemudian aku teringat wajah Bagas. Teringat sorot matanya yang cerdas dan polos. Teringat bagaimana dia belajar setiap malam dengan tekun meskipun hanya dengan lampu yang redup. Dan rasa malu itu, pelan-pelan, aku kubur dalam-dalam. Aku tidak punya waktu untuk malu. Aku punya anak yang harus disekolahkan. Gerobak itu menjadi temanku setiap hari. Aku berangkat pukul 4 pagi, ketika kota masih gelap dan sepi, ketika udara masih dingin dan segar. Aku suka jam-jam itu. Sebelum kota terbangun, sebelum orang-orang mulai menjalani harinya, aku sudah ada di jalanan, mendorong gerobakku, memungut apa yang bisa membantu keluargaku. Setiap botol plastik yang aku ambil, aku bayangkan buku pelajaran Bagas. Setiap tumpukan kardus yang aku kumpulkan, aku bayangkan seragam sekolahnya yang bersih dan rapi. Setiap kilo besi tua yang aku jual ke pengepul, aku bayangkan senyumnya ketika menerima uang saku sebelum berangkat sekolah. Itu yang membuatku kuat. Itu yang membuatku tidak pernah berhenti di tengah jalan. Bagas tahu aku pemulung. Waktu dia SD, dia bahkan pernah ikut aku mendorong gerobak di hari Minggu, mengambil sampah bersama, tertawa-tawa meskipun tangannya kotor. Dia tidak malu. Dia malah bangga. Pernah suatu hari dia bilang kepada temannya, ayahku kuat banget, bisa dorong gerobak besar itu sendiri. Kalimat itu aku simpan di hati sampai sekarang. Itu adalah salah satu kalimat paling indah yang pernah aku dengar dalam hidupku. Tapi itu waktu dia masih kecil. Waktu dia belum mengenal dunia di luar kampung ini. Waktu dia belum bergaul dengan anak-anak yang berbeda. Ketika Bagas masuk SMP elit itu, semuanya mulai berubah. Pelan-pelan. Seperti air yang perlahan mengikis batu, tidak terasa tapi pasti. Perubahan pertama yang aku sadari adalah cara dia pulang sekolah. Dulu, kalau aku lewat di depan sekolahnya dengan gerobak, dia akan melambai-lambaikan tangan, kadang berlari keluar pagar untuk menemuiku sebentar. Tapi mulai bulan kedua di sekolah baru itu, aku tidak pernah lagi dia sambut. Bahkan ketika aku sengaja melewati jalan depan sekolahnya, aku lihat dia berbalik arah, seolah-olah tidak melihatku. Aku tidak mau berprasangka buruk. Mungkin dia sedang terburu-buru. Mungkin dia sedang ngobrol dengan teman dan tidak melihatku. Aku bilang kepada diriku sendiri seperti itu. Tapi kemudian ada kejadian yang lebih menyakitkan. Suatu hari, ada acara di sekolah Bagas. Pameran hasil karya siswa. Semua orang tua diundang untuk datang. Sumirah tidak bisa pergi karena kondisinya sedang tidak baik. Jadi aku yang pergi, mewakili keduanya. Aku datang dengan baju terbaikku. Kemeja putih yang sudah aku setrika malam sebelumnya. Celana kain coklat yang masih layak. Sepatu yang sudah aku semir sampai mengkilap. Aku sisir rambutku dengan rapi. Aku ingin kelihatan pantas untuk mewakili keluarga kami di sekolah itu. Ketika aku masuk ke halaman sekolah dan melihat orang tua murid yang lain, aku langsung tahu bahwa aku sangat berbeda. Ibu-ibu dengan tas bermerek.
Bapak-bapak dengan jam tangan mahal dan kemeja rapi. Beberapa ada yang naik mobil sedan mengkilap. Mereka berbicara dengan bahasa yang terdengar asing di telingaku, kadang mencampur dengan kata-kata Inggris yang tidak aku mengerti. Tapi aku tetap masuk. Aku mencari Bagas di antara kerumunan siswa. Ketika akhirnya aku menemukan Bagas sedang berdiri dengan sekelompok teman-temannya, aku melambaikan tangan dan berteriak pelan, "Bagas!" Bagas menoleh. Melihatku. Dan ekspresi yang muncul di wajahnya, bukan kesenangan, bukan senyuman, adalah sesuatu yang aku tidak bisa gambarkan dengan kata-kata yang tepat. Tapi aku rasakan. Aku rasakan dengan seluruh dadaku. Matanya sekilas melirik teman-temannya. Kemudian dia menunduk, dan berjalan ke arahku dengan langkah yang terburu-buru, seolah-olah ingin segera menyingkirkan aku dari pandangan teman-temannya. "Pak, kenapa Bapak datang?" bisiknya ketika sudah dekat. Aku terkejut. "Kamu dapat undangan untuk orang tua, Bagas. Bapak datang mewakili kamu." "Bapak enggak harus datang," katanya lagi, masih berbisik, matanya terus melirik ke arah teman-temannya. "Bapak pulang saja dulu." Aku menatapnya. Anak yang dulu berlari menyambutku dengan tangan terentang. Anak yang dulu bangga menceritakan betapa kuatnya ayahnya yang bisa mendorong gerobak besar sendirian. Anak yang tidurnya dulu aku selimuti setiap malam. Aku tidak marah. Tapi ada sesuatu yang patah di dalam dadaku waktu itu. Seperti ranting kering yang tiba-tiba diinjak, bunyinya kecil tapi terdengar sangat jelas di keheningan. Aku pulang. Aku tidak bilang apa-apa kepada Sumirah malam itu. Aku tidak mau membuatnya sedih. Tapi aku berbaring lama sekali sebelum bisa tidur. Menatap langit-langit kamar, mendengar suara jangkrik di luar, dan bertanya-tanya kapan anak kandungku mulai malu punya ayah seperti aku. Aku mencoba menganggap kejadian di sekolah itu sebagai sesuatu yang wajar. Anak remaja, aku bilang kepada diriku, pasti ada masa di mana dia lebih peduli pada pandangan teman-temannya. Itu normal. Itu akan berlalu. Nanti kalau dia sudah dewasa, dia akan mengerti. Tapi tidak berlalu. Justru semakin parah. Ketika Bagas kelas 2 SMP, dia mulai jarang makan bersama kami di meja makan. Alasannya selalu ada saja. Banyak PR. Mau belajar di kamar. Sudah makan di sekolah. Aku tidak memaksanya. Aku pikir itu urusan belajar yang harus didahulukan. Kemudian dia mulai jarang bicara denganku secara langsung. Kalau ada yang mau disampaikan, dia bilang ke ibunya, dan ibunya yang menyampaikan ke aku. Perantara. Seperti ada dinding tak terlihat yang berdiri di antara kami. Aku coba ajak dia bicara suatu malam. Aku ketuk pintu kamarnya, aku masuk dengan hati-hati. Dia sedang duduk di meja belajar, mengerjakan sesuatu di bukunya. "Bagas, boleh Bapak duduk sebentar?" Dia menoleh sekilas. "Ada apa, Pak?" "Nggak ada apa-apa. Bapak cuma mau ngobrol. Lama nggak ngobrol sama kamu." Dia meletakkan pensilnya, tapi tidak membalik badan sepenuhnya. Masih setengah menghadap meja belajarnya. "Bapak mau ngomong apa?" Aku duduk di ujung tempat tidurnya. "Gimana sekolahnya? Teman-teman baik sama kamu?" "Baik." "Pelajarannya susah enggak?" "Biasa. 1 kata. 2 kata. Tidak lebih." Seperti berbicara dengan orang asing. Aku coba terus. "Bapak dengar dari bu guru kamu waktu ambil raport, kamu dapat nilai bagus untuk matematika." "Iya." Sunyi. Aku menarik nafas pelan. "Bagas, ada yang mengganggu kamu? Bapak mau tahu kalau ada masalah." Untuk pertama kalinya dia berbalik sepenuhnya dan menatapku. Matanya berbinar dengan ekspresi yang sulit aku baca. Bukan marah. Bukan sedih. Sesuatu di antaranya. "Pak," katanya, "teman-teman Bagas itu beda. Mereka punya HP yang bagus, baju yang bagus, tas yang mahal. Orang tua mereka punya usaha, punya jabatan. Waktu mereka tanya kerja Bapak apa, Bagas bilang apa?"
Aku diam. Bagas bilang bapak kerja sendiri. Tapi mereka tanya lagi, kerja apa? Dan Bagas nggak bisa jawab, Pak. Karena kalau Bagas jujur, nanti mereka ketawa. Kata-katanya jatuh ke dadaku seperti batu. Bukan ditujukan sebagai serangan. Dia berbicara dengan nada yang datar, seperti menyampaikan fakta. Tapi justru itu yang membuatnya lebih perih. Aku ingin berkata, apa salahnya menjadi pemulung? Pekerjaan ini halal. Pekerjaan ini jujur. Tidak ada satu sen pun uang yang aku hasilkan dari cara yang memalukan. Justru sebaliknya, aku mengumpulkan apa yang orang lain buang, aku beri nilai pada apa yang dianggap tidak berguna, dan dari situ aku menghidupi keluarga. Dari situ aku membayar SPPMU setiap bulan. Tapi aku tidak berkata itu. Karena aku tahu, pada usia itu, penjelasan sepanjang apapun tidak akan bisa mengalahkan pandangan teman-temannya. Yang aku katakan hanya, Bapak ngerti, Nak. Dan aku keluar dari kamarnya dengan hati yang berat. Malam itu aku duduk di teras sendirian. Lama sekali. Memandang jalanan yang sepi, mendengar angin yang berbunyi di antara dedaunan. Sumirah keluar dan duduk di sebelahku tanpa berkata apa-apa. Dia tahu. Istri yang sudah lama bersama selalu tahu kapan suaminya sedang hancur di dalam tanpa perlu diberitahu. Dia menggenggam tanganku. Dan aku biarkan saja. Tidak perlu kata-kata. Waktu terus berjalan. Bagas lulus SMP dengan nilai yang sangat baik. Kemudian dia masuk SMA, masih di sekolah yang sama levelnya, masih mahal, masih penuh dengan anak-anak dari keluarga berada. Aku tetap bayar. Aku tambah jam kerja. Aku terima pekerjaan tambahan mengangkat barang di pasar setiap minggu pagi. Apapun yang bisa menambah penghasilan. Sumirah tidak pernah komplain. Tidak pernah memintaku untuk berhenti membiayai Bagas di sekolah itu. Dia tahu impian kami untuk anak kami. Tapi tubuh Sumirah semakin melemah. Ginjalnya bermasalah lagi. Dan kali ini lebih berat dari yang pertama. Dokter menyarankan cuci darah secara rutin. Biayanya tidak sedikit. Aku jual sebagian perabotan rumah. Aku jual perhiasan Sumirah yang tidak seberapa. Aku pinjam kepada saudara. Dan aku terus mendorong gerobak, lebih awal, lebih jauh, lebih lama. Sumirah pergi ketika Bagas baru masuk kelas 2 SMA. Dini hari. Dengan tenang. Tangannya masih dalam genggamanku ketika nafasnya yang terakhir keluar. Aku tidak ingat banyak tentang minggu-minggu setelah itu. Yang aku ingat adalah Bagas menangis di pemakaman ibunya dengan tangisan yang membuat semua orang ikut menangis. Dan aku menepuk punggungnya, menahan tangisku sendiri, karena salah satu dari kami harus tetap kuat. Setelah ibunya pergi, aku kira Bagas dan aku akan lebih dekat. Dua orang yang sama-sama kehilangan, yang hanya tinggal satu sama lain. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bagas lulus kuliah dengan nilai yang membanggakan. Dia diterima bekerja di perusahaan yang bagus di kota. Gajinya tidak kecil. Aku bersyukur setiap malam, mengucap terima kasih kepada Allah karena perjuangan itu tidak sia-sia. Aku berpikir mungkin sekarang giliran aku untuk beristirahat. Mungkin Bagas akan mengajakku tinggal bersamanya di kota, atau setidaknya mengirimkan uang agar aku bisa sedikit lebih nyaman di hari tua. Tapi harapan itu tidak pernah benar-benar terwujud seperti yang aku bayangkan. Bagas menikah 2 tahun setelah bekerja. Perempuannya, Reni, anak dari keluarga yang mapan. Cantik, berpendidikan, tapi dengan cara pandang yang berbeda jauh dari nilai-nilai yang aku tanamkan kepada Bagas ketika dia kecil. Aku hadir di pernikahan itu. Aku duduk di kursi keluarga dengan baju batik terbaik yang aku miliki, dengan kebanggaan yang diam-diam meluap di dada. Anakku menikah. Anakku berhasil. Meskipun aku pemulung, anakku berdiri di pelaminan dengan gagah dan baik. Tapi aku melihat bagaimana Reni memandangku waktu pertama kali kami diperkenalkan. Hanya sekilas. Tapi cukup untuk aku baca. Matanya turun dari kepalaku ke kakiku dengan ekspresi yang menyembunyikan sesuatu.
Dan kemudian dia tersenyum manis, menyalamiku, memanggil aku, Bapak, dengan nada yang terdengar sopan namun terasa dingin. Aku tidak mempermasalahkan itu. Orang baru butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Aku sabar. Mereka sempat tinggal beberapa bulan di kontrakan dekat tempat kerja Bagas. Kemudian, ketika kontrak itu habis, Bagas mengusulkan untuk kembali ke rumah kampung, rumah yang sudah aku rawat sendiri selama ini, dengan alasan lebih hemat sementara mereka menabung untuk beli rumah sendiri. Aku menyambut dengan tangan terbuka. Tentu saja. Ini rumah mereka juga. Ini rumah Bagas. Tapi ternyata, kehidupan bersama itu tidak seperti yang aku bayangkan. Minggu pertama masih terasa normal. Tapi mulai minggu kedua, perubahan-perubahan kecil mulai aku rasakan. Reni mulai memasak hanya untuk 2 porsi. Tidak 3. Aku tidak dimasukkan ke dalam hitungannya. Aku yang kemudian memasak sendiri dengan apa yang ada, atau membeli nasi bungkus dari warung. Aku tidak protes. Aku pikir mungkin dia belum terbiasa memasak untuk 3 orang. Aku tidak ingin menciptakan ketegangan. Kemudian ruang tamunya berubah. Barang-barangku yang tadinya ada di meja, foto-foto lama, radio tua kesukaanku, dipindahkan ke sudut yang tidak terlihat atau ke gudang. Diganti dengan dekorasi-dekorasi baru yang dibawa Reni. Rumah ini, yang setiap sudutnya menyimpan kenangan Sumirah, perlahan berubah menjadi sesuatu yang asing. Aku masih diam. Lalu suatu malam, aku dengar Reni berbisik kepada Bagas di kamar mereka. Dinding rumah kami tipis, dan aku tidak sengaja mendengar. Mas Bagas, kalau Bapak masih kerja jadi pemulung, teman-teman dan tetangga pasti akan tahu. Gimana nanti kalau ada yang tanya suami aku anak siapa? Apa yang harus aku bilang? Aku berdiri diam di luar pintu itu. Mendengar. Dan Bagas, anakku sendiri, menjawab dengan suara yang pelan tapi cukup jelas untuk ku dengar, iya, Mas juga kepikiran itu. Nanti Mas omongin ke Bapak supaya Bapak berhenti. Aku kembali ke kamarku tanpa suara. Duduk di tepi tempat tidur. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, air mataku mengalir. Bukan karena sakit hati bahwa mereka tidak ingin aku jadi pemulung lagi. Tapi karena cara mereka membicarakannya. Seperti aku adalah masalah. Seperti pekerjaanku adalah aib yang harus disembunyikan. Bukan ayah yang sudah berjuang selama puluhan tahun. Bukan orang yang dengan gerobak dan keringat telah membiayai sekolah anaknya dari SD sampai kuliah. Hanya masalah. Beberapa hari kemudian, Bagas memang membicarakannya kepadaku. Tapi bukan dengan cara yang aku harapkan dari seorang anak kepada orang tuanya. Dia tidak duduk dengan hormat, tidak menatapku dengan lembut, tidak memulai dengan terima kasih atas semua yang sudah aku lakukan. Dia hanya bilang, sambil berdiri di dapur, tanpa menatapku langsung, Pak, mungkin Bapak bisa mulai cari kerjaan lain. Yang lebih, lebih layak diomongkan ke orang. Aku menatapnya lama. Layak diomongkan ke orang, aku ulangi kata-katanya pelan. Iya, Pak. Bapak udah tua juga. Capek juga kan dorong gerobak. Kan gak ada salahnya coba hal lain. Hal lain seperti apa, Bagas? Dia terdiam. Tidak punya jawaban konkret. Karena memang bukan soal alternatifku yang dia pikirkan. Yang dia pikirkan hanya satu, bagaimana menghilangkan rasa malunya. Aku tidak menjawab lebih lanjut. Aku ambil gerobakku dan pergi bekerja seperti biasa. Tapi keadaan di rumah semakin tidak nyaman. Reni semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Dia tidak pernah kasar secara langsung. Tapi ada 1000 cara untuk membuat seseorang merasa tidak diinginkan tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun yang kasar. Dia tidak pernah menyapaku duluan. Ketika aku masuk rumah dari bekerja, dia langsung masuk ke kamar. Ketika aku ada di ruang tamu, dia memilih duduk di kamar. Ketika teman-temannya datang berkunjung, aku seperti tidak ada, tidak diperkenalkan, tidak diajak ngobrol, dibiarkan duduk di sudut seperti perabot tua yang lupa disembunyikan. Dan Bagas membiarkan itu semua terjadi.
Itulah yang paling menyakitiku. Bukan Reni. Karena Reni tidak mengenalku dari dulu, dia tidak tahu apa yang sudah aku lalui, dia tidak pernah melihat aku mendorong gerobak di subuh yang gelap demi membiayai kuliah suaminya. Tapi Bagas tahu. Bagas ada di sana. Bagas melihat semuanya. Dan Bagas diam. Sampai akhirnya, suatu pagi, Reni berbicara dengan cara yang membuatku tahu bahwa aku harus pergi dari rumahku sendiri. Mereka sedang mendekorasi ulang rumah untuk tamu yang akan datang. Reni berdiri di tengah ruangan, menunjuk sana-sini, memberikan instruksi. Dan kemudian dia melihatku duduk di kursi tua di sudut, dan berkata kepada Bagas dengan nada yang tidak merendah sama sekali, "Mas, kamarnya Bapak dipindah ke gudang belakang aja ya? Soalnya tamu kita mau pakai kamar yang itu." Kamar yang itu. Kamarku. Kamar yang sudah puluhan tahun aku tiduri. Kamar yang di dindingnya masih ada foto Sumirah yang aku gantung dengan hati-hati. Kamar yang baunya masih menyimpan kenangan tentang perempuan yang paling aku cintai dalam hidup ini. Aku menatap Bagas. Menunggu dia berkata tidak. Menunggu dia membela bapaknya. Bagas diam sebentar. Kemudian mengangguk. "Iya, entar Mas bilang ke Bapak." Aku sudah mendengarnya langsung. Tidak perlu dibilangi lagi. Aku berdiri, mengambil foto Sumirah dari dinding kamarku, memeluknya sebentar, dan pindah ke gudang. Gudang ini luasnya mungkin 3 kali 2 meter. Ada rak-rak tua yang penuh dengan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Beberapa kotak kardus yang menumpuk di sudut. Satu jendela kecil yang kacanya sudah retak di tepinya. Ini tempatku sekarang. Aku tidak minta belas kasihan. Aku tidak minta siapapun untuk marah kepada Bagas atau Reni. Aku hanya ingin bercerita, karena kalau tidak aku ceritakan, rasa ini akan terus menumpuk di dalam dada sampai aku tidak bisa bernafas. Yang paling aku rindukan di gudang ini bukan kenyamanan. Bukan kasur yang empuk atau kamar yang lapang. Yang paling aku rindukan adalah kebersamaan. Makan bersama. Ngobrol di sore hari. Suara televisi yang terdengar sambil aku duduk di depan pintu. Hal-hal kecil yang dulu aku anggap biasa, sekarang terasa seperti kemewahan yang tidak bisa aku jangkau lagi. Setiap pagi aku bangun sebelum subuh. Aku sholat di gudang ini, di atas sajadah lusuh yang aku bawa dari kamarku dulu. Kemudian aku siapkan gerobak. Kemudian aku pergi. Aku masih jadi pemulung. Bagas tidak pernah berhasil menghentikanku karena dia tidak pernah benar-benar menyuruhku berhenti dengan kata yang tegas. Mungkin dia tidak berani. Atau mungkin dia sadar bahwa kalau aku berhenti, siapa yang akan memberinya uang saku dulu, siapa yang akan menanggung hidupnya dulu, semua itu dia tidak bisa hapus hanya dengan memintaku berganti pekerjaan. Aku masih bekerja bukan karena aku butuh uangnya untuk diriku sendiri. Aku makan tidak banyak. Kebutuhanku sudah tidak seberapa. Aku bekerja karena ini satu-satunya hal yang membuatku masih merasa berguna. Kalau aku duduk saja di gudang ini sepanjang hari, aku akan gila. Di jalanan, dengan gerobakku, aku merasa bebas. Tidak ada yang memandangku dengan mata yang penuh perhitungan. Tidak ada yang membuatku merasa seperti beban. Orang-orang yang aku temui di jalanan, sesama pemulung, tukang sayur, tukang bakso, mereka menyapaku dengan hangat. Mereka tidak peduli siapa anakku atau apa yang dilakukan menantuku. Mereka hanya melihat aku sebagai Pak Parman, orang yang ramah dan jujur. Di sana aku merasa dihargai sebagai manusia. Di sana aku merasa ada. Ada satu hari yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Hari itu Bagas membawa beberapa rekan kerjanya ke rumah untuk suatu urusan. Aku kebetulan baru pulang dari bekerja, dengan gerobak yang masih penuh barang. Aku melewati depan rumah, dan Bagas berdiri di halaman bersama rekan-rekannya. Mereka saling memandang ketika aku lewat. Dan aku bisa membaca bibir salah satu dari mereka yang bertanya sesuatu kepada Bagas dengan wajah yang tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Bagas menjawab dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Aku tidak mendengar apa yang dia katakan. Tapi aku tidak perlu mendengar.
Yang membuatku berhenti sejenak adalah ketika aku melihat matanya. Mata anakku. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang tidak ingin aku lihat. Rasa malu. Tapi bukan hanya itu. Di balik rasa malunya, jauh di dalam, aku juga melihat sekilas, sangat sekilas, sesuatu yang terlihat seperti penyesalan. Atau mungkin aku hanya berharap begitu. Aku mendorong gerobak terus. Tidak berhenti. Tidak menoleh lagi. Di malam-malam yang paling sunyi di gudang ini, aku sering berbicara kepada foto Sumirah yang aku taruh di atas rak. Aku ceritakan hari yang sudah aku lalui. Aku tanyakan apakah dia baik-baik saja di sana. Aku minta dia untuk mendoakan Bagas, agar hatinya melunak, agar dia ingat kembali nilai-nilai yang dulu kita tanamkan bersama. Sumirah selalu bilang, semasa hidupnya, bahwa hati manusia bisa berubah. Tapi yang paling penting adalah kita sendiri tidak boleh berubah menjadi orang yang jahat hanya karena diperlakukan tidak baik. Jaga hati sendiri, katanya. Karena hati yang bersih adalah bekal yang paling berharga untuk dibawa ke hadapan Allah. Aku pegang kata-kata itu erat-erat. Aku tidak benci Bagas. Aku tidak bisa membenci anakku sendiri. Seperti tidak bisa aku mengeluarkan jantungku sendiri dari dadaku dan membencinya karena membuatku kesakitan. Karena Bagas adalah bagian dari diriku. Dia adalah semua harapan yang pernah aku miliki, semua doa yang pernah aku panjatkan, semua keringat yang pernah aku curahkan. Yang aku rasakan bukan benci. Yang aku rasakan adalah rindu. Rindu pada Bagas yang kecil, yang berlari menyambutku, yang minta diantarkan sekolah naik sepeda, yang bilang ayahnya kuat karena bisa dorong gerobak besar sendirian. Bagas itu ada di mana sekarang? Kamu mungkin bertanya, kenapa aku tidak pergi saja? Kenapa aku tidak tinggal di tempat lain, jauh dari semua ini? Kenapa aku tetap bertahan di gudang ini, mendengar tawa mereka dari balik dinding, merasakan dingin yang menusuk setiap malam? Jawabannya sederhana. Karena ini rumahku. Karena di sini ada kenangan Sumirah. Karena di tiang teras itu masih ada goresan kecil yang aku buat untuk mengukur tinggi badan Bagas setiap tahun sejak dia kelas 1 SD. Karena di pojok halaman belakang itu ada pohon mangga yang aku tanam bersama Sumirah ketika kami baru menikah, yang sekarang sudah tinggi dan berbuah lebat setiap musim. Aku tidak pergi karena pergi berarti meninggalkan semua itu. Dan aku belum siap. Tapi selain itu, ada alasan lain yang lebih penting. Aku tinggal di sini karena aku masih berharap. Masih percaya bahwa suatu hari Bagas akan sadar. Bahwa suatu hari dia akan mengetuk pintu gudang ini, duduk di sampingku, dan berbicara kepadaku seperti dulu. Bahwa suatu hari rasa rindu itu akan mengalahkan rasa malunya. Mungkin itu harapan yang terlalu naif untuk seorang lelaki setua aku. Tapi seorang ayah tidak pernah benar-benar berhenti berharap untuk anaknya. Itu bukan kelemahan. Itu cinta. Setiap malam aku berdoa. Setelah sholat Isya, aku duduk di atas sajadah itu lebih lama dari biasanya. Dan aku berbicara kepada Allah dengan bahasa yang paling jujur yang aku bisa. Aku tidak minta supaya Bagas dihukum. Aku tidak minta supaya dia merasakan apa yang aku rasakan. Aku minta hanya satu hal. Aku minta supaya dia selamat. Supaya hidupnya baik. Supaya rumah tangganya langgeng. Supaya dia jadi orang yang berguna dan baik budi. Karena aku tahu, apa yang Bagas lakukan kepadaku mungkin akan berbuah nanti. Bukan karena aku mendoakan yang buruk. Tapi karena alam semesta bekerja dengan cara yang konsisten. Apa yang kamu tabur kepada orang tuamu, suatu hari anakmu akan menuai. Bukan sebagai kutukan. Tapi sebagai pelajaran yang datang dengan caranya sendiri. Aku tidak mau Bagas mengalami apa yang aku alami. Aku tidak mau dia suatu hari duduk di sudut yang gelap dan merasakan perih yang sama. Maka aku terus berdoa supaya Allah melindunginya dari kekeliruan ini, supaya hatinya dibukakan, supaya dia sadar sebelum terlambat. Karena ada satu hal yang tidak bisa diulang di dunia ini. Waktu. Waktu bersama orang tua tidak bisa diputar kembali. Dan aku sudah tua.
Aku tidak tahu berapa lama lagi aku masih bisa mendorong gerobak ini. Tidak tahu berapa lama lagi gudang ini akan menjadi tempatku tidur. Tidak tahu berapa lama lagi aku akan ada di sini untuk didoakan, atau untuk mendoakan. Suatu sore, aku duduk di depan gudang, menghadap halaman belakang, melihat pohon mangga sumirah yang sedang berbuah. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah yang basah setelah hujan kecil. Dan aku menutup mata, membiarkan angin itu menyentuh wajahku yang sudah keriput, rambutku yang sudah putih semuanya. Di saat itu aku merasakan sesuatu yang aneh. Kedamaian. Di tengah semua rasa perih itu, ada kedamaian yang tenang dan dalam. Karena aku tahu bahwa aku sudah melakukan bagianku. Aku sudah melaksanakan amanah menjadi ayah dengan sepenuh kemampuanku. Apakah hasilnya sesuai harapanku? Itu sudah di luar tanganku. Allah yang akan menilai, bukan manusia. Dan itu cukup. Aku tidak tahu apakah Bagas suatu hari akan membaca atau mendengar cerita ini. Aku tidak tahu apakah dia akan sadar sebelum aku pergi untuk selamanya. Tidak ada yang bisa memastikan itu. Tapi yang aku tahu adalah ini. Cinta seorang ayah tidak pernah habis. Meskipun dibalas dengan malu. Meskipun dibalas dengan pengabaian. Meskipun dibalas dengan gudang yang dingin dan dinding tipis yang hanya memisahkan aku dari tawa yang tidak untukku. Cinta itu tetap ada. Tetap hidup. Tetap berdenyut di setiap doa yang aku panjatkan setiap malam untuk Bagas. Kalau kamu mendengar cerita ini dan kamu masih punya orang tua, aku minta satu hal saja darimu. Bukan untuk aku. Tapi untuk dirimu sendiri. Pergilah kepada mereka hari ini. Tidak perlu alasan yang besar. Tidak perlu hadiah yang mahal. Cukup duduk di sebelah mereka. Pegang tangannya. Tanyakan kabarnya dengan tulus. Karena orang tua tidak pernah membutuhkan uangmu sebanyak mereka membutuhkan kehadiranmu. Tidak pernah membutuhkan kemewahan yang kamu bawa sebanyak mereka membutuhkan satu senyuman yang tulus dari anak yang mereka besarkan dengan seluruh hidup mereka. Waktu itu tidak menunggu siapapun. Hari ini kamu masih bisa memeluk mereka. Besok, mungkin hanya ada fotonya yang tersisa. Jangan biarkan penyesalan datang terlambat. Dari seorang ayah tua yang masih mencintai anaknya dari dalam gudang yang dingin. Selamat malam.